Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab atau yang disebut dengan Ad-Darsul Lughatil Arabiyyah, maka marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang percakapan. Jadi bagaimana caranya kita bercakap ketika memperkenalkan diri kepada orang lain, entah itu teman kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang at-taraqib. Ustaz ulangi, at-taraqib artinya adalah susunan kata atau penyusunan. Jadi di dalam bahasa Arab itu tidak sembarang kita harus berbicara dengan orang lain. Ada susunan kata yang harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita menghafalkan kosakata, maka selanjutnya yang harus kita pelajari adalah susunan kata ketika berbicara di dalam bahasa Arab. Oke. Bagi Ananda yang sudah punya buku bisa dilihat halaman 8. Nah, sekarang akan kita pelajari yang pertama adalah ismul isyarah. Ustaz ulangi, ismul isyarah atau ism isyarah artinya adalah kata tunjuk. Apa pengertian dari isim isyarah itu atau kata tunjuk itu? Pengertiannya adalah isim isyarah adalah kata tunjuk yang di antara yang termasuk isim isyarah itu adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bukunya. Jadi bentuk isim isyarah itu ada 3. Ada mufrad atau tunggal, musanna atau 2, jama' 3 atau lebih. Nah, jadi itu bentuknya. Nah, kemudian jenisnya ada 2, yaitu jenis muzakkar dan jenis muannas. Muzakkar itu adalah jenis yang menunjukkan kepada laki-laki, sedangkan muannas adalah jenis yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, contoh kata-kata hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi memiliki arti yang sama, yaitu ini. Namun perbedaannya adalah hadza menunjukkan kepada jenis muzakkar dan hadhihi menunjukkan kepada jenis perempuan atau muannas. Nah, begitu juga dengan kata-kata zalika dan tilka yang memiliki arti sama, yaitu itu. Akan tetapi perbedaannya adalah zalika menunjukkan kepada jenis muzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka menunjukkan kepada jenis muannas atau perempuan. Oke. Nah, hadza dan hadhi ini adalah isim isyarah yang menunjukkan tunggal dengan jarak dekat. Nah, sedangkan zalika dan tilka itu menunjukkan jarak yang jauh. Ya. Nah, kemudian musanna yaitu yang menunjukkan bentuknya 2. Contoh hadza dan hadhihi tadi. Kalau hadza jadinya hadzani, kemudian kalau hadhihi jadinya hatani. Yang zalika jadinya adalah zanika, kemudian tilka menjadi tanika. Oke, itu yang menunjukkan 2 yang jaraknya jauh. Kalau hadzani dan hatani menunjukkan 2 orang tapi jaraknya dekat. Kemudian bentuk yang ketiga, jama' atau banyak, 3 atau lebih. Nah, itu muzakkar dan muannasnya sama. Haula juga artinya adalah mereka atau banyak orang. Nah, kemudian yang berikutnya kata-kata ulaika dan muannasnya juga sama, ulaika. Nah, itu yang menunjukkan jarak yang jauh, sedangkan haula menunjukkan jarak yang dekat. Nah, itulah
pengertian dari isim isyarah dan bentuk-bentuknya. Jadi ingat ya, bentuk isim isyarah itu ada 3, mufrad, musanna, dan jama. Sedangkan jenisnya yaitu ada 2, muzakkar dan muannas, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Berikutnya kita masuk ke yang pelajaran berikutnya, yaitu dari semua kata tunjuk yang ada, namun yang akan kita pelajari hanya satu, yaitu bentuk mufrad atau tunggal. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, hadza dan hadhihi itu memiliki arti yang sama, tapi hadza itu menunjukkan kepada jenis muzakkar atau laki-laki, sedangkan hadhihi menunjukkan kepada jenis muannas atau perempuan. Contoh misalkan, hadza Ahmad, ini Ahmad. Yang kedua, hadza kursiyun, ini kursi. Selanjutnya kata-kata hadhihi Fatimah, ini Fatimah. Yang kedua, hadhihi mindodatun, ini meja. Nah, kemudian kata tunjuk yang menggunakan kata-kata zalika dengan tilka itu sama juga, menunjukkan yang memiliki arti yaitu itu, tapi zalika itu menunjukkan jenisnya muzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka menunjukkan jenis muannas atau perempuan. Nah, di sini Ustaz akan sampaikan bahwasannya muzakkar dan muannas itu dapat kita bedakan pada huruf ta marbutoh, yang hurufnya ta marbutoh itu biasanya bacaannya tan tintuna, itulah yang disebut dengan ta marbutoh. Biasa ada di akhir kata. Contoh misalkan mindodatun. Nah, kata-kata mindodatun itu karena ada ta marbutohnya, otomatis dia adalah muannas. Nah, kalau dia tidak menggunakan ta marbutoh, maka dia adalah jenis muzakkar atau jenis laki-laki. Ya. Selanjutnya ada kata-kata man. Man itu ingat bukan termasuk isim isyarah. Man itu artinya adalah siapa, tapi dia tidak termasuk ke isim isyarah. Akan tetapi dia masuk di istifham atau kata tanya. Ya, contoh misalkan man hadza. Nah, jadi man hadza, siapa ini? Hadza Ahmad, ini Ahmad. Berikutnya man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Fatimah, ini Fatimah. Nah, itu yang menunjukkan, yang menggunakan kata-kata man yang artinya adalah siapa. Oke, yang kedua kita lanjut ke ismul alam atau isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam itu adalah nama orang, nama kota maupun nama negara. Jadi semua nama, entah itu nama orang, kota, dan negara itu, itulah yang disebut dengan isim alam. Contoh Ali, Fatimah, itu nama orang. Kalau untuk nama kota atau negara, misalkan Jakarta, Indonesia, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan isim alam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada namanya isim mufrad. Nah, ini dari pembagian yang pertama tadi, dari isim isyarah itu. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan jumlah bilangannya 1. Ustaz ulangi, isim yang menunjukkan jumlah bilangannya 1, siji atau tunggal. Ya, contoh misalkan mudarrisun, seorang guru, cuman satu guru. Tilmidatun, seorang murid perempuan. Ingat, ada tak marbutohnya kata-kata tun, berarti dia jenis muannas atau perempuan. Selanjutnya kitabun, satu buku. Kemudian qalamun, satu pulpen. Nah, itulah yang dimaksud dengan isim mufrad. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan antara isim isyarah dengan isim alam. Ya. Nah, isim
isyarah dan isim alam. Contoh misalkan hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza ini adalah isim isyarahnya, sedangkan Ahmad adalah isim alamnya. Ya, begitu juga dengan kata-kata dzalika Zaidun. Dzalikanya adalah isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian Zaidun adalah isim alam. Nah, Zaidun itu kan nama orang. Selanjutnya, isim isyarah yang digabungkan dengan isim mufrad ada pada halaman 10, bisa dilihat. Nah, contoh misalkan hadza tilmidun, ini seorang siswa. Hadzanya adalah isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian tilmidun adalah isim mufrad karena bentuknya tunggal atau satu. Begitu juga contoh yang kata-kata dzalika babun. Dzalikanya adalah bentuk isim isyarahnya atau kata tunjuknya. Kemudian babun adalah isim mufrad atau tunggal. Ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Ilal liqa, sampai jumpa. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak stop ini. Astagfirullah.